Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 79 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Nah, sini Bapak Ibu juga harus tahu tentang teori belajar kognitif itu seperti apa. Ya, nah kita lihat contoh soalnya. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Demikian adalah gambaran dari teori belajar titik-titik. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ya di soal juga jawabannya, gitu ya, ada kuncinya tadi. Nah, apakah A. teori behavioristik, B. konstruktivisme, C. humanistik, D. kognitif, atau E. universal? Ya, tapi kita coba lihat pembahasannya terlebih dahulu ya. Ini tentang teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini ahli yang lebih terkenal ini adalah Jean Piaget. Ya, ini yang memberikan teori tentang tahapan perkembangan kognitif. Ya, di soal sebelumnya itu kita sudah bahas tentang tahap perkembangan kognitif peserta didik. Ya, nah ini ada juga dari Jerome Bruner, ada juga dari David Ausubel, dan ada juga dari Gagner. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya dalam pembelajaran. Di sini belajar tidak hanya sekedar melihat hubungan antara stimulus dan respon saja, tapi lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Nah, ini ada proses berpikir yang sangat kompleks yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi ketika guru ya atau kita sebagai pengajar itu memberikan stimulus kepada siswa, siswa sebelum merespon itu akan melibatkan proses berpikirnya terlebih dahulu. Nah, inilah yang maksud dari teori belajar kognitif ya. Kemudian di sini ya siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya, tapi mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, ini ada tahapan perkembangan kognitif ya yang sudah dijelaskan di soal-soal sebelumnya. Nah, kemudian di sini aplikasinya juga siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya. Karena ada perbedaan tahapan, jadi siswa juga harus diberikan kesempatan sesuai dengan tahapan kemampuannya. Nah, kemudian di sini ada lagi anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Nah, ini sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif siswa. Nah, aplikasi-aplikasi yang ini Bapak Ibu bisa pelajari juga ya, tapi yang jelas untuk teori belajar kognitif ini, siswa ada proses pemikiran terlebih dahulu. Ya, jadi sebelum merespon itu ada proses berpikir terlebih dahulu. Nah, kita ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik ya, itu harus sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi akan lebih masuk ke peserta didik untuk kognitifnya atau pengetahuannya. Jadi di usia SD misalkan harus ada benda konkret ya, sehingga siswa itu bisa mengenal terlebih dahulu tentang pengetahuannya dengan benda konkret tersebut gitu. Nah, ini tentu saja ya untuk jawabannya adalah teori kognitif ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi teori belajar kognitif ini harus dipahami ya, terutama tadi tentang tahapan-tahapan pembelajaran kognitif. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya.
Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.